Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum Bapak Indra memberikan materinya pada hari ini, perkenankan saya untuk sedikit membacakan latar belakang dari Bapak Indra Ramadona Sarumpait SHMH atau yang akrab disapa dengan Bapak Indra. Bapak Indra merupakan lulusan S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan S2 Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Bapak Indra merupakan anggota Perhimpunan Advokat Indonesia atau PRADI, dan dalam mencapai karir, Bapak Indra memulai karirnya pada beberapa kantor hukum di Jakarta. Adapun perkara yang pernah ditangani oleh Bapak Indra, diantaranya sengketa kepemilikan tanah di berbagai pengadilan negeri, restrukturisasi grup perusahaan ternama di Indonesia, perbuatan melawan hukum, perkara eksekusi aset, dan non prestasi, dan masih banyak lagi. Dan saat ini, Bapak Indra merupakan partner pada Dewi Jalal and Partners Law Office. Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan terkait latar belakang beliau. Saat ini kita akan memasuki sesi penyampaian materi oleh Bapak Indra. Kepada Bapak Indra, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Zahara. Ini video saya dimatikan aja ya, biar tidak terhambat gitu ya. Ya, baik, siap. Boleh, Pak. Belum. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada para peserta seminar. Mungkin ada bapak-bapak, ibu-ibu, ada juga adik-adik mahasiswa gitu ya. Jadi beragam sekali sebaran peserta pada webinar kita pada hari ini. Mungkin nanti saya izin memanggilnya saudara lah ya gitu ya dalam pembahasan berikutnya. Nah, jadi saya akan menambahkan apa-apa yang sudah tadi disampaikan oleh Pak Hudi ya. Jadi kalau Pak Hudi itu benar-benar praktisi ya, benar-benar praktisi sudah 30 tahun, hampir 30 tahun lah beracara. Nah, saya hanya menambahkan poin-poin sebagai mungkin hal-hal yang bisa menjadi concern atau diperhatikan sebagai strategi gitu ya dalam kita menghadapi perkara perdata. Nah, ini adalah secara garis besar ya, alurnya secara garis besar. Tentu ini dalam hal sengketa ya, kalau misalnya permohonan untuk penetapan, misalnya penetapan pergantian nama gitu ya, itu nanti dia langsung sidang dengan hakim tunggal gitu ya. Nah, ini rangkaian secara umum. Dari pendaftaran, tadi ada SKUM, ada surat kuasa untuk membayar, kemudian penunjukan majelis, ada panggilan gitu kan. Ketika sidang pertama ada legal standing, kemudian mediasi wajib gagal, atau mediasi berhasil maka ada akta ya, akta pendading. Kemudian kalau gagal lanjut ke pembacaan gugatan, lalu jawaban, replik, duplik, bukti surat ahli, lalu pemeriksaan saksi ahli, lalu kesimpulan dan putusan. Ya, tadi sudah diterangkan dengan sangat ringkas tapi jelas gitu ya dari Pak Hudi saya rasa. Kemudian sebentar. Kenapa tidak berpindah nih? Mohon maaf panitia, ini saya ada trouble mindahin slide-nya ya. Bagaimana nih? Baik, mungkin bisa dibantu sama panitia ya, Pak. Ya, ini panitia yang handle ya. Ini panitia aja ya. Iya, baik Pak. Baik, oke, next. Next. Ya, sambil nunggu ya. Jadi alur yang tadi itu sebenarnya alur yang secara umum lah. Kalau sengketa itu berjalan, barangkali ada hal-hal yang lebih detail gitu ya, karena memang ini adalah pembahasan yang cukup panjang. Ada class action lah gitu ya. Kemudian ada juga mungkin masuknya pihak ketiga ya, ada tuition cost, ada free waring gitu ya. Tapi secara umum alurnya seperti itu kalau bersengketa. Nah, yang akan saya bahas di sini saya ingin menunjukkan ya bagaimana template atau contoh dokumen-dokumennya, kemudian strategi apa yang kira-kira bisa kita terapkan ketika menangani perkara. Lanjut.
Atau saya share dari tempat saya aja kali ya? Gimana? Iya, boleh Pak. Ini sepertinya dari panitia juga ada kendala ya Pak. Oke, oke. Eh, Saya dari tempat saya aja ya, kalau gitu ya. ya. Oke, sudah muncul ya? Sudah Pak. Sudah ya. Oke, ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang yang pertama surat kuasa khusus. Ini mungkin bisa jadi masukan juga nih buat nanti yang besok akan ujian advokat mungkin. Poin-poin apa sih yang harus ada dan jangan sampai miss gitu ya. Kalau di ujian advokat di esai itu pasti ada pilihan soalnya untuk membuat surat kuasa khusus dan gugatan gitu ya, gugatan perdata. Barangkali sekalian kita bahas sama-sama. Ya. Jadi surat kuasa khusus ini sangat penting ya, karena ini legal standing paling paling basic antara kita dengan klien dan kebolehan kita untuk mewakili klien di persidangan. Kekeliruan dalam surat kuasa ini nanti bisa dieksepsi ya, eksepsi surat kuasa. Saya ini aja ya. Jadi ini susunannya langsung ke contoh aja. Oke. Ini kop perusahaan ya. Ini sebenarnya bukan hal yang esensial, tapi sekiranya karena surat kuasa itu adalah dokumen resmi dari klien gitu ya. Kalau misalnya kliennya perusahaan, lebih baik kalau ada ini ya, ada kop ya. Kemudian surat kuasa harus menyatakan kuasa serta nomornya karena ini dokumen resmi dari klien ya, dari perusahaan. Kalau perseorangan mungkin tidak perlu dengan kop dan surat kuasanya mungkin tidak bernomor ya. Kemudian ini hal yang tidak kalah penting. Ini kenapa ada coretan ya? Nah, oke. Ini hal yang tidak kalah penting adalah identitas pemberi kuasa dan kompetensi pemberi kuasa. Ini penting. Kenapa? Karena ini akan menentukan sah atau tidaknya si pemberi kuasa itu dalam memberikan gugatan. Ya. Jadi begini, seperti contoh di sini, ini ada Agus Dami, mungkin karena Dami jadi namanya Agus Dami gitu ya. Itu dalam jabatannya selaku direktur utama untuk dan atas nama serta mewakili perusahaan PT Dami Farmasi, misalnya gitu ya, yang berkedudukan di Jalan Mangga 4 Raya, nomor 90 Jakarta Barat. Saya kira sudah memberi kuasa. Nah, kalau kondisinya seperti ini, maka jelas yang memberikan kuasa adalah PT ya, PT Dami Farmasi ini. Tapi ada juga kondisinya kadang-kadang Agus Dami ini ya dia menggugat ataupun digugat dalam jabatannya selaku direktur utama ANSIH ya. Tapi tidak untuk mewakili perusahaan. Gimana tuh? Itu bisa. Kenapa? Karena ada di Undang-Undang PT ya. Kalau misalnya direktur itu melakukan wewenang di luar dari wewenang dia ya di anggaran dasar, maka dia bertindak secara pribadi. Dalam hal ini bisa jadi ada kasus PT menggugat direksinya. Jadi dia di situ muncul sebagai pribadi yang punya jabatan direktur utama. Ya, ini penting dan jangan sampai salah. Kan pernah ada kejadian seperti ini, menggugat perusahaan, yang digugat adalah person direksinya. Misalnya Pak Agus sebagai direktur. Ya, akhirnya apa? Tidak jelas antara apa yang digugat dengan pihak yang digugat gitu ya. Tidak jelas dan akhirnya NO lah itu ya, obscur libel. Jangan sampai salah ya. Jadi identitas dan kompetensi pemberi kuasa. Kemudian pernyataan harus ada ya. Pernyataan diantaranya domisili hukum ya. Domisili hukum, kemudian memberikan kuasa kepada siapa. Nah, ini dalam contoh ini misalnya saya berikan nama saya gitu ya. Kalau dulu mungkin dalam surat kuasa yang dulu cukup namanya saja, nggak perlu ada identitas ya. Tapi memang pernah ada pedoman dan memang harus mengikuti seperti ini ya. Jadi harus detail gitu ya. Nomor advokatnya, kemudian tanggal berakhirnya. Ini kami pernah dulu mewakili menggugat gitu kan dengan format surat kuasa yang lama, cukup nama-namanya aja gitu. Kemudian semuanya adalah advokat dan seterusnya. Nah, ternyata ketika mau dilegalisasi di kepanitraan ditolak karena ada pedoman baru keluar ya, pedoman yang baru dikeluarkan pada waktu tahun 2017. Jadi formatnya harus seperti ini ya. Oke, jadi kesemuanya adalah advokat, alamatnya, kemudian ada kata khusus ya. Ini nggak boleh miss. Ada kata khusus karena memang yang diminta adalah surat kuasa khusus. Apa yang dibawanya, kemudian apa yang diberikan itu khusus untuk apa ya? Di sini membela kepentingan pemberi kuasa sebagai penggugat dalam apa?
Nah, kalau ini misalnya contohnya berarti sudah ada gugatan nih, ini mungkin masuk di tengah-tengah gitu ya. Kalau misalnya kita baru daftar gugatan, ya langsung ya dalam gugatan PMH perbuatan melawan hukum atau gugatan non prestasi. Ini juga saudara harus jeli yang melihat kasus itu. Apakah kasus ini PMH, apakah kasus ini one prestasi. Nanti kita bahas ketika kita lihat kita bahas tentang gugatan ya. Kemudian jenis gugatannya dan tempatnya di mana ya. Jangan sampai nanti kena eksepsi surat kuasa karena surat kuasanya salah gitu ya. Kita nanganin perkara di Jakarta Pusat tapi di surat kuasa di Jakarta Selatan ya. Lalu ada penutupnya gitu ya, apa saja sih yang diberikan kuasa penuh gitu ya. Kemudian hak-hak yang diberikan kepada kita dari pemberi kuasa. Bisa substitusi, ini hak untuk apa? Kalau misalnya kita tidak dapat hadir digantikan, kita berikan kuasa khusus itu kepada sejawat kita yang lain gitu ya, yang belum disebutkan di dalam surat kuasa ini. Kemudian ada juga hak retensi. Hak retensi kita menahan berkas-berkas. Ini apa maksudnya? Kalau misalnya ternyata ada urusan administrasi yang belum selesai gitu ya, antara kita dengan klien, memberi kuasa, maka kita punya hak untuk menahan dokumen seperti itu. Tanggal jangan lupa ya, jangan sampai serang gara-gara lupa hal seperti ini ya. Pemberi kuasa, penerima kuasa, materai. Nah ini harus tanda tangan dua-duanya. Secara konsep sebenarnya kuasa itu bisa langsung diberikan tanpa harus ada tanda tangan penerima kuasa, tapi dalam praktek di pengadilan biasanya panitera itu akan memeriksa ya, harus dua-duanya yang ditandatangani ya. Jadi kira-kira poin-poin ini nanti kalau misalnya saudara-saudara nanti mungkin ada yang ajudan advokat, poin-poin ini nggak boleh lewat ya. Kalau dalam praktek poin-poin ini lebih nggak boleh lewat. Kenapa? Karena kalau lewat malu-maluin ya, malu-maluin banget istilahnya. Masa di NO gara-gara salah di surat kuasa itu kan jadi kelihatan kalau unexperienced banget gitu ya. Oke, kita maju ke gugatan jawaban replik dan duplik. Ini saya fokus ke gugatan aja karena nanti jawaban replik dan duplik itu secara struktur ya bisa dikembangkan lah dari struktur gugatan ya. Nah ini susunan ya, susunan ada gugatan, jawaban, replik dan duplik. Jangan sampai lupa ya ada tujuan kepada siapa gitu kan. Jangan sampai dieksepsi lagi gara-gara ini salah wilayah pengadilannya gitu ya. Di NO gara-gara masalah ini gitu ya, itu kan malu-maluin sekali. Identitas para pihak, kemudian alasan-alasan gugatan. Nah ini tadi saudara harus menerangkan fakta-fakta, kemudian dasar hukumnya, menerangkan kerugian-kerugian yang diderita, kemudian kemudian lanjut ke petitum apa yang diminta ya. Kita lihat ke gugatan dulu. Ini contoh strukturnya gitu ya. Nah kalau gugatan kopnya kopita ya, karena kita kan udah diberi kuasa. Oke. Tanggal jangan lupa ditujukan kepada ketua PN ya. Ini surat gugatan ya. Kemudian perihal gugatan apa? Nah, ini saudara harus jeli PMH atau prestasi. Ya. Kata kuncinya walaupun belum pasti juga ya. Kalau PMH kalau prestasi itu ada perjanjian yang dilanggar ya. Ada pasal-pasal yang dilanggar. Nah, kalau PMH itu ada perbuatan-perbuatan ya dari si tergugat yang menimbulkan kerugian bagi kita bagi si penggugat ya, sehingga kita berhak untuk meminta ganti kerugian. Tapi kadang-kadang ada jebakan. Barangkali di latar belakangnya dibilang ini ada perjanjian gitu kan, misalnya PPJB gitu kan, PPJB. Tapi tindakan yang digugat itu apa? Tindakan tergugat bukan soal nggak terkait dengan PPJB-nya, mungkin dia memasukkan dokumen-dokumen pemilik tanah, kemudian mendaftarkan secara melawan hukum. Nah, ini banyak nih kasus begini, ya, pinjam sertifikatnya dibikin kopi, ya dia bikin akal-akalan gitu kan, menyamar jadi si punya tanah, kemudian dia balik namakan itu, ya, dengan jual beli kepada orang lain. Ada nih kasus seperti ini. Kan kalau itu kan barangkali dia dapat datanya ketika lagi PPJB dengan pemilik tanah, ya. Nah, kalau itu kan jelas PMH ya, perbuatan melawan hukum. Nah, kemudian identitas, jangan lupa siapa aja dan dari kantor mana, ya. Dinyatakan mewakili siapa, ya. Jangan sampai lupa. Kalau ini kelewat, malu-maluin lah, gitu, ya. Kemudian mengajukan gugatan PMH melawan siapa yang digugat, ya. Dan ini di awal Anda harus mempelajari sekali mempelajari dengan detail ya bentuk gugatannya, jangan sampai gugatan kurang pihak. Nah, itu bisa dieksepsi gitu ya. Jadi kalau sudah kena eksepsi gugatan kurang pihak, nanti
majelis hakim itu tidak akan meriksa ke pokok, ya. Itu sangat merugikan sekali kalau kita kurang pihak. Dan jangan juga sampai berlebihan dalam artian gini, pihak-pihak yang kita tidak jelas menempatkan pihak yang digugat itu siapa, ya, tergugat itu siapa. Saya ambil contoh, saya pernah menerima gugatan itu, gugatannya adalah pemerintah ceki BUMN, pemerintah ceki Kementerian BUMN, ceki PT something, yang mana itu adalah BUMN, ya. Ini kan sudah ceki itu kan dalam hal diwakili oleh gitu ya. Sedangkan yang digugat itu adalah tindakan si BUMN. Ini kan secara konsep hukum sudah ada kekeliruan. Kenapa? Karena BUMN itu subjek sendiri, ya. Adapun pemerintah dalam hal ini diwakili Kementerian BUMN itu adalah sebagai pemegang saham. Kalau kita pelajari Undang-Undang PT, nah ada itu, ya, tanggung jawabnya itu kan dibatasi sepanjang saham yang diberikan, begitu kan. Kalau mau seperti itu, gugat pemerintah sendiri sebagai pemegang saham, kemudian gugat PT BUMN-nya sebagai perusahaan, ya, tergugat dua, gitu ya, seperti itu. Dan juga pihak-pihak yang lain mungkin bisa diajak, misalnya turut tergugat, gitu kan. Dalam hal ini misalnya ada instansi, misalnya kantor pertanahan, gitu ya. Itu. Kemudian alasan-alasan, ya. Nah, di alasan-alasan, identitas ini nanti sangat erat kaitannya dengan keabsahan gugatan ini, karena bisa juga nanti dieksepsi dengan melihat apa, misalnya kedudukannya si tergugat ada di mana, gitu ya. Karena kan ada asas aktor sequitur forum rei, gitu ya. Dan ada juga aktor sequitur forum rei dengan hak opsi kalau banyak tergugatnya, ya, salah satu. Tapi ada juga tanpa hak opsi. Misalnya kalau kredit sindikasi nih, ada debiturnya banyak, tapi ada lead-nya, ada lead debiturnya. Nah, atau menggugat konsorsium, ada lead konsorsiumnya. Maka yang digugat bisa di lokasinya lead konsorsiumnya itu, ya, atau lead debiturnya. Kemudian juga pengadilan di tempat terpenggugat kalau misalnya orangnya nggak jelas, ya, orang nggak jelas. Nah, ini sebenarnya problem nih. Kalau orangnya nggak jelas, gimana akhirnya putusan itu dijalankan? Barangkali 1-2 akan ada permasalahan-permasalahan juga, gitu kan. Hanya sebatas kertas aja, verstek bahkan, gitu kan. Kemudian ada forum resite, ini untuk tanah, ya, tanah dan bangunan biasanya, gitu ya. Kemudian ada juga berdasarkan pemilihan domisili. Ini kalau kontrak biasanya ada nih, ya. Untuk perjanjian ini dan segala akibat hukumnya, para pihak memilih domisili hukum di Kepanitraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, berarti gugatnya di Jakarta Selatan, gitu ya. Jangan sampai gara-gara ini salah, kita kalah di eksepsi kompetensi relatif. Jadi pokok perkaranya nggak dibahas, gitu kan. Ya, ini kan akan jadi malu-maluin lah kita sebagai pengacara, gitu ya, sebagai konsultan hukum. Nah, pun demikian kalau kita di pihak yang melawan, nah ini bisa kita manfaatkan kalau ada kesalahan-kesalahan seperti ini di lawan kita, gitu ya. Nah, di posita kita terangkan fakta hukumnya, ya, tanggal berapa, melakukan apa, gitu ya. Kemudian apa kerugiannya, dan kerugian ini harus detail, ya. Ini karena cuma template aja sih, jadi nggak terlalu detail. Di nomor 3 dan seterusnya harus ditunjukkan dengan tabel, atau mungkin ada invoice-nya berapa, gitu ya, atau ada pembayarannya sudah berapa dan yang kurang berapa, itu harus detail dan disebutkan T berapa, gitu ya. Nanti di daftar bukti di calling lagi, gitu ya. Kemudian dinyatakan, ya, kerugian apa nih, PMH berarti kita kutip 1365, gitu kan, atau wan prestasi, gitu kan, ya. Dari situ baru kita masukkan petitumnya, ya, menerima dan mengabulkan, menyatakan apa yang kita minta, gitu ya, PMH atau wan prestasi, ya. Ini nggak boleh lupa, ini poin juga nih kalau di esai ujian UPA, ya, menghukum apa, gitu kan. Nah, menyatakan secara hukum dapat dilaksanakan meskipun ada upaya hukum, gitu ya, author foran, gitu ya. Kemudian biaya perkara, ya. Ini udah common practice banget. Kalau kelupaan, ya, ibaratnya, ya, malu-maluin juga, gitu kalau kelupaan, ya. Kemudian bila yang mulia majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ex aequo et bono, gitu ya. Ini harus dicantumin juga nih di jawaban kalau ujian advokat nih, kalau esai. Ya, karena poin-poin ini akan jadi hitungan poin, ya, hitungan poin untuk penilaian, gitu ya. Kemudian penutup dan tanda tangan. Itu untuk gugatan. Nah, untuk yang lain kira-kira seperti itu. Cuman bedanya kalau jawaban, karena dia jawaban, ya, berarti
bantahan atas posita dan petitum, bantahan atas posita ya atau fundamental perendi. Kemudian ada eksepsi juga. Nah tadi ini eksepsi ini baik kompetensi absolut ataupun relatif ataupun eksepsi yang terkait pokok perkara. Ya, ini kita lihat dari gugatan yang diberikan, mana yang bisa kita ajukan eksepsi. Misalnya tadi surat kuasanya bermasalah, ya eksepsi surat kuasa, eksepsi kompetensi relatif, ya atau eksepsi absolut. Ini kadang-kadang masih terjadi, ya terjadi. Kami menemukan kasus misalnya orang menggugat, gitu kan, orang menggugat eksekusi yang dilakukan atas tindak pidana yang dia lakukan, gitu. Kalau perampasan aset hasil korupsi misalnya digugat di perdata supaya itu nggak dilakukan, ya itu sudah beda eksepsi absolut ya, karena perampasan hasil korupsi itu masuk ke wilayah peradilan pidana gitu kan. Ini pernah kita temukan kasus seperti itu. Ya, jadi tidak, walaupun nggak mungkin lah masa absolut bisa salah, bisa salah, ada ditemukan seperti itu. Bantahan atas posita, kemudian gugat balik atau gelar konvensi. Nah, lalu petitumnya jawaban dari petitum pokok perkara dan juga gugatan rekonvensi. Jadi misalnya dalam pokok perkara gitu kan, menyatakan bahwa tergugat tidak melakukan PMH dan seterusnya gitu ya. Atau yang rekonvensi, dalam rekonvensi ya, menyatakan bahwa bahwa tergugat rekonvensi dahulu penggugat ya melakukan PMH gitu ya. Kemudian ganti ruginya seperti apa ya. Pun demikian replik dan duplik. Jadi replik ini kita membantah jawaban, ya, membantah dalil jawaban dan juga duplik. Nah, intinya saudara harus bisa mempertahankan kesatuan gagasan apa yang kita inginkan agar hakim itu yakin dengan argumen kita, ya. Jadi jangan reaktif juga. Begitu gugatannya apa, poin-poinnya kita bantah-bantah, tapi gagasannya nggak satu gitu ya. Bingung jadi hakim itu. Karena kita harus melihat hakim ini sebagai orang yang benar-benar blank tentang perkara, tentang fakta perkaranya, ya. Dia mungkin menguasai pengambilan untuk mengambil keputusan ya. Tapi dalam melihat perkaranya, melihat fakta-faktanya, nah ini dia benar-benar harus mendengar dari tergugat maupun penggugat ya. Apalagi di dalam perdata itu hakim bersifat pasif ya, dan juga ada asas siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan. Nah ini jangan lupa nih ya. Jadi kalau kita tidak membuktikan apa yang ada pada posita kita ya, T berapa bukti P1, bukti P2 misalnya gitu ya. Sekali kita punya dalil, punya fakta, kita kasih tahu bukti berapa gitu kan. Ya. Kalau itu maka ya kita bisa dibantah sama lawan kita ya, bahwa penggugat tidak mampu membuktikan apa yang disebutkan di dalam gugatannya gitu kan. Seperti itu. Ya, jadi itu yang penting. Dan kalau jawaban kita harus bantah gitu kan. Pun di replik dan duplik. Kita harus bantah, menyatakan dengan clearly ya, kita menyatakan membantah dalil-dalil dari penggugat atau membantah dalil-dalil pada jawaban tergugat misalnya pada replik gitu ya. Karena kalau tidak dibantah, ya itu dianggap kita mendiamkan gitu kan, ya mendiamkan atau mungkin setuju gitu. Ya karena asasnya hakim itu bersifat pasif dan siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Oke, ini eksepsi lah yang bisa dipakai. Ini tidak semuanya, karena banyak yang bisa dipakai sebenarnya, tapi yang paling basic misalnya kompetensi ya, karena ini akan diputus pada putusan sela gitu ya, tentang kompetensi pengadilan untuk mengadili. Nah, oke. Sekarang daftar bukti. Kenapa penting? Ya, kadang-kadang mungkin kalau sah-sah aja kalau kita bikin daftar bukti itu hanya sekedar menunjukkan ya, ini contoh suratnya ya, menunjukkan bukti ini, salinan ini, ya salinan apa, tapi nggak dijelaskan apa sih gitu ya, apa sih sebenarnya yang diangkat dari bukti itu, ya nggak apa-apa kalau nggak mau diterangkan itu nggak apa-apa, mungkin kita berpandangan ya karena di gugatan atau di jawaban atau di replik atau di duplik sudah dirujuk, ya. Tapi sekali lagi kita harus memperhatikan faktor bahwa hakim ini sibuk, ya. Hakim ini punya banyak perkara yang dia periksa, jadi kita harus bantu dia nih, ya supaya gagasan kita sampai ke dia. Ya, jangan sampai kita kasih list begitu aja, list kosong. Ini ada bukti P1, bukti P2, P3 dengan keyakinan bahwa ya kalau hakimnya profesional, ya dia kerjain juga. Ya, hakim itu manusia juga. Ya, walaupun dia punya tim gitu kan, walaupun dalam menyusun mungkin ada juga
biasanya calon-calon hakim tuh membantu untuk ngetik-ngetik segala macam gitu ya. Nah, tapi tetap gagasan itu harus sampai ya, harus sampai ke sana. Dan apa dalam praktek yang kami lakukan, tabel itu kita beri lagi deskripsinya apa gitu ya. Jadi dalam putusan itu apa sih maksudnya, halaman berapa sih gitu kan? Atau dalam bukti surat bukti surat yang kita ajukan itu di halaman berapa dan poin apa ya. Nggak apa-apa, ini adalah apa istilahnya, ini kan saya ngomong praktek ya, kalau teori mungkin nanti dibantu oleh Ibu. Nah, jadi best effort kita supaya gagasan kita itu sampai kepada hakim dan meyakinkan majelis hakim ya. Dan sebaliknya majelis hakim jadi tidak yakin gitu dengan dalil-dalil lawan kita ya, seperti itu. Ini pentingnya daftar bukti, kita harus memberikan effort lah ya untuk ini menerangkan bagaimana yang kita angkat ya. Dan kadang-kadang ini juga praktek juga ya, kadang-kadang bukti belum dinazeglen ya, belum dinazeglen. Bukti itu kan harus dinazeglen dulu, karena artinya apa? Salinan-salinan bukti itu sudah dibayarkan pajaknya gitu dan boleh dijadikan alat bukti di pengadilan ya. Itu kan ada di Undang-Undang Bea Matre sebenarnya ya. Jadi kadang-kadang nyelonong gitu aja gitu kan. Nah, ini hakim biasanya nggak akan terima gitu ya. Either hakim bilang, ini perbaikin dulu deh minggu depan gitu ya, atau 2 minggu lagi tolong dinazeglen dulu, jadi pending dulu. Nah, akhirnya jadi pending terus sidangnya gitu kan, sidangnya jadi pending terus. Kadang-kadang nih ini jadi sidang ditunda ini jadi strategis sebenarnya, buying time ya. Tapi kadang-kadang ada juga hakim yang mengambil inisiatif, sudah 2-3 kali dibenerin masih begini juga, ya udahlah hakim menganggap kalau kayak begitu, dianggap ini memang tergugat tidak serius, tidak menggunakan haknya, dan bukti tersebut ya tidak diperhitungkan, seperti itu ya. Oke, ini untuk daftar bukti ya. Mungkin saya tambahin saksi ya, saksi juga harus diperhatikan ya. Tadi mungkin sudah diterangkan juga, saksi yang bisa diambil sumpah itu yang mana sih? Yang tidak punya hubungan kerja, tidak punya hubungan sedarah gitu kan ya, keluarga, suami istri gitu, itu bisa diangkat sumpah. Bagaimana kalau tidak bisa diangkat sumpah ya? Bisa aja tetap diajukan, tapi hakim akan mempertimbangkan keterangan-keterangannya yang relevan sesuai dengan bukti yang diajukan ya. Jadi bukan keterangan dia yang disumpah itu, bukan, tapi kalau keterangan sejalan itu akan menambah keyakinan hakim dalam menggali fakta gitu ya. Jadi ada dinamikanya saksi itu ya, hal lucu tentang saksi lah ya. Saya pernah membawa saksi seorang ateis gitu kan. Jadi ketika mau disumpah, Anda agamanya apa? Nah, ini orang luar kebetulan ya, orang luar. Dia bilang I'm ateis gitu kan. Saya seorang ateis kata dia. Bingung hakimnya, wah gimana nih. Ya, akhirnya disumpah sesuai dengan apa yang ada di ID dia ya, ID dia. Nah, tapi ini penting, ini menarik, barangkali bisa dirumuskan kalau nanti ada hukum acara. Bagaimana dengan keyakinan orang yang seperti itu, hak dia untuk disumpah seperti apa gitu kan? Karena sejauh ini prakteknya masih oleh juru sumpah itu berdasarkan agama ya, kitab suci gitu kan. Oke, kita lanjut ya ke kesimpulan. Nah, seperti tadi dibilang Pak Hudi, kesimpulan ini nggak wajib sebenarnya ya, nggak wajib. Bisa juga pihak itu mengatakan kita berpegang pada apa yang sudah kita nyatakan pada jawaban jawaban dan replik gitu kan, misalnya. Juga tergugat juga gitu, berpegang pada kalau penggugat pada gugatan dan replik ya, kalau tergugat pada jawaban dan duplik misalnya gitu ya, bisa saja ya. Jadi boleh-boleh saja seperti itu, tapi sayang kalau tidak digunakan. Kenapa? Karena kalau gugatan itu dijawab, kalau jawaban itu direplik, replik itu diduplik, kalau kesimpulan tidak ada balasannya. Jadi istilahnya last chance, best effort kita untuk memberikan final argumen, dan kita bisa juga memasukkan proses-proses pembuktian di situ ya. Jadi faktanya seperti ini berdasarkan bukti begini, kemudian ahli mengatakan seperti ini, maka jelas bahwa tergugat seperti ini gitu, seperti itu ya. Jadi menguatkan, dan ini tidak bisa dibantah lagi sama lawan, karena kesimpulan itu dua-duanya ngirimin kesimpulan, hakimlah yang menilai ya. Jadi jangan disia-siakan ya. Ini seperti contohnya seperti ini ya. Ini format lah biasa ya. Jangan sampai salah, karena malu-maluin kalau salah soal format yang di depan-depan ini gitu kan. Nah, ini misalnya. Jadi pembukaan dulu. Nyatakan lagi dengan tegas, kami itu menolak semua dalil-dalil ya, semua dalil-dalil, semua bukti-bukti yang diajukan oleh lawan, oleh tergugat gitu kan.
Dan kita terangkan kenapa kita patut diperhitungkan, karena kita punya bukti yang lebih banyak, punya ahli dan punya saksi yang adekuat, mencukupi gitu kan. Ada misalnya cuma satu orang saksi, ya kan lulus testis satu saksi itu nggak cukup gitu kan. Ya, ini pernah ada perkara pihaknya cuma bawa satu saksi fakta, diketawain sama panitranya, ya ampun gini doang nunggu sampai sore-sore, dia bilang gitu ya sama panitranya. Jangan sampai seperti itu, ya. Kemudian kita berikan bantahan kita di kesimpulan ya. Jadi apa nih final argumen kita lah, bantahan dia. Salahnya apa? Karena menurut bukti begini, ya. Menurut bukti begini. Kemudian kita pinjam pendapat ahli, kita salin di sini, ya. Dan kita jadikan justifikasi, maka ya dengan demikian tergugat salah dan keliru misalnya gitu kan, ya. Jadi poin per poin yang ada di dalam gugatan atau di duplik lawan kita bantah. Pun kalau kita tergugat, tadi poin-poin yang ada di gugatan dan replik lawan kita bantah berdasarkan pembuktian, argumen, dan juga keterangan saksi dan ahli ya. Dan ini penting ya, kenapa? Karena kan terkadang hakim itu minta setelah agenda ini ya, setelah agenda ahli ya atau saksi, tolong keterangan saksi atau ahli ini dinyatakan di dalam kesimpulan, gitu. Bukannya kita nggak percaya mereka ngerekam dan akan nge-review rekaman ya, bukan nggak gitu. Tapi lagi-lagi ya hakim ini sangat sibuk dan kita bantu gitu ya, kita bantu dengan poin-poin yang kita sampaikan pada kesimpulan ya, kita bantu begitu ya. Jadi nanti ketika putusan ya hakim juga tinggal mengambil poin-poin kita juga yang dia setuju gitu ya, atau mungkin hakim menambahkan juga ada gitu ya, seperti itu. Ya, ditutup juga eksepsi pokok perkara, ya, kemudian mohon seadil-adilnya dan penutup. Oke, itu terkait dokumen-dokumen atau hal-hal yang bisa kita angkat dalam dokumen-dokumen jawab-menjawab dan juga saksi dan ahli gitu ya. Kemudian saya ingin mengangkat satu topik lagi, e-court. Kenapa harus diangkat? Karena ini memang yang sekarang sedang dijalankan dan momennya pas gitu ya. Artinya memang sudah ada Internet of Things gitu ya, sekarang apa-apa internet online gitu kan. Nah, kemudian ada COVID-19 ya, memang mengharuskan ya mau nggak mau sebisa mungkin interaksi antar manusia dikurangin lah ya. Seperti apa sih e-court itu? Ya, ini kalau sebelum e-court. Yang sekarang berjalan kalau ada e-court, nah ini yang secara elektronik ya. Ini nanti kita sebagai lawyer harus mendaftar ya, harus mendaftar di kepaniteraan, dapat username, akun segala macam, diverifikasi juga nanti izin advokat kita gitu kan. Biasanya agak problem adalah kalau orang itu mewakili dirinya sendiri atau mungkin karyawan perusahaan yang diberi kuasa ya, atau pernah juga kita ketemu kawan-kawan dari tim jaksa pengacara negara ya, karena sistemnya baru buat waktu itu sistemnya baru buat advokat, yang mau nggak mau dia datengin kepaniteraan untuk konsultasi supaya bisa masuk di sistem gitu kan ya. Nah, biasanya nanti ketika mediasi gagal, kemudian baca gugatan, kalau dari awal memang sudah diadaftarkan ini adalah gugatan lewat e-court, nanti ketika membaca gugatan, hakim akan menawarkan, ya akan dibuat surat kesepakatan, agenda-agenda kapan kita mengupload jawaban, replik, duplik, ya dan kesimpulan, gitu ya, akan di tanggal-tanggalnya. Nah di situ kita berhitung tanggal ya, 2 pekan gitu ya. Dan ketika di-upload, ya tipsnya adalah jangan upload hari itu juga, ya. Jangan kayak kita lagi sedang offline, ngeprintnya pagi itu juga, misalnya kadang-kadang ada yang begitu. Harus H-1, karena kalau ketika hari itu kadang-kadang ada trouble-trouble teknis, yang akhirnya Anda harus datengin panitera juga ujung-ujungnya, ya. Harus berkomunikasi dengan panitera, ya. Nah kemudian ada pemeriksaan kalau surat dan ahli, nah ini masih offline, ya. Jadi yang masih offline ini legal standing, nunjukin surat kuasa masih offline. Mediasi wajib, seluruh agenda mediasi masih offline, akhirnya tatap muka juga gitu kan. Pembacaan gugatan masih offline, bukti surat ahli masih offline ya. Padahal kan barangkali ini bisa dirumuskan, karena apa? Sidang-sidang apa kita bisa meeting lewat Zoom seperti ini ya, barangkali untuk ahli bisa lewat Zoom harusnya ya. Cuman barangkali tantangannya adalah bagaimana memastikan prosesnya itu bisa legit gitu ya. Mungkin itu tantangan buat RU ke depan ya. Oke, ini contohnya ya, contoh sistemnya ya. Kemudian apa aja sih intinya? Ada pendaftaran perkara online, panjar perkara, pemanggilan online atau e-summon ya, sama e-litigation. Itu yang tadi. Ini contoh ketika daftar gugatan ya.
Kemudian ini contoh ketika summon atau panggilan elektronik gitu ya. Kita login di sini, kita lihat jadwal-jadwalnya ya. Nah, ini upload dokumen. Gitu kan? Jawaban gitu ya. Jadi kita lewat sistem inilah caranya. Oke. Terakhir adalah poin-poin yang sering miss dalam proses persidangan perdata. Sebenarnya sebagian sudah saya sebut tadi. Ya, surat kuasa belum didaftarkan dan dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Kadang-kadang terjadi. Ya, biasanya terjadi ketika ada substitusi belum didaftarin, main asal masuk aja ya. Kadang-kadang itu nanti hakim akan menganggap itu nggak datang orangnya ya, karena kuasanya belum dianggap sah ya, seperti itu. Nah, atau bisa jadi dianggap datang tapi setelah sidang urus di bawah gitu ya, urus di bawah gitu di kepaniteraan, seperti itu. Ada yang seperti itu juga. Jadi namanya hakim ini kan independen ya, bebas juga. Kadang-kadang ada hakim yang negor pihak gara-gara apa? Gara-gara lawyernya nggak rapih pakaiannya gitu ya. Ya itu wewenang dia lah ya. Kemudian tidak membuat perhitungan yang jelas dalam meminta ganti kerugian. Ya, harus jelas. Tadi sudah saya singgung, dalam gugatan itu harus jelas dasarnya apa? Kerugian itu berapa? Jangan sebut-sebut angka tapi unsurnya nggak dijelaskan. Ini dari invoice berapa, bayar tanggal berapa, atau ada yang belum dibayar yang mana gitu ya. Ini sudah ada jurisprudensinya ya. Jadi gugatan ganti rugi tidak diperinci dan belum diperiksa oleh majelis fakti, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Kemudian gugatan atau jawaban atau dokumen-dokumen itu terlalu panjang dan bahasanya terlalu tinggi, tidak selamanya tepat ya. Jadi mungkin seems legit lah gitu ya, banyak bahasa asing kita ini ya, kita kutip gitu kan. Tapi ternyata gagasan tentang faktanya dan juga konstruksi hukumnya malah tidak jelas gitu ya. Jadilah itu dokumen ya kayak dokumen belajar bahasa asing aja gitu ya, atau apa kutipan-kutipan bahasa asing banyak. Nah, ini yang penting juga, karena yang paling penting adalah hakim atau majelis yang menilai, majelis banding, majelis kasasi itu mengerti gagasan kita gitu, mengerti bantahan kita ya, seperti itu. Bukti tidak dinazeglen tadi sudah saya singgung ya, bisa nggak diterima oleh hakim, suruh perbaikin lagi minggu depan gitu kan. Tapi kalau kita jadikan ini permainan, biar ditunda-tunda, nanti hakim lama-lama aktif juga. Padahal asalnya hakim itu harus pasif ya. Hakim bilang, ya kalau udah nggak dibenerin lagi, ya sudah. Saya dianggap yang ini nggak diajukan gitu kan. Ya. Kemudian fokus dengan asas siapa yang menentukan, maka pihaknya membuktikan. Sehingga tidak semua bukti relevan yang dimiliki pihaknya harus dikeluarkan dalam proses pengadilan. Ya. Keluarkan bukti yang relevan. Bantahan yang relevan. Oke, bantahan yang relevan. Jangan ada data-data lain dimasukkan, nggak tahu itu jadi pintu masuknya lawan untuk melemahkan kita gitu ya. Ada pengalaman misalnya kita pada gugatan kita perkaranya A, lawan kita pihaknya sama, tapi pas dilakukan pensi dia perkara yang lain walaupun pihaknya sama gitu kan. Ya, akhirnya kita bantah gitu kan. Yang namanya pensi itu harus terkait dengan yang digugat gitu, dan itu dikabulkan oleh hakim ya. Kemudian penyusunan kesimpulan untuk mengulang kembali dalil-dalil dalam gugatan replik atau jawaban ya. Jadi ini tidak mengoptimalkan kesimpulan, sayang sekali gitu kan. Harusnya kita gunakan kesimpulan itu sebagai final argumen, kita sitir kita kutip bukti dan saksi dan ahli untuk membantah semua dalil, yang mana kesimpulan itu tidak dibantah lagi oleh pihak lain ya. Masing-masing kan kesimpulan akhir, tinggal hakim yang membaca dan menilai gitu kan ya. Mungkin itu tips-tips praktis, nggak terasa selesai juga. Mungkin nanti kita diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.